Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa anfa' ulumana ulumal mukhlisin. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan mengkaji hadis ke-200 dari kitab Mukhtarul Ahadits karya Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, pengajar di Kairo ya. Kita bacaan Ummul Quran ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alibati wa dzurriyyati wa ashabihi masyayikhina masyayikhikum wa liwalidina wa liwalidikum wa sanidi hadhil ahadits wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal mustaqim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wali mu'allifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-200. I'lamu, ketahuilah, weruwa sira kabeh, ketahuilah berarti peringatan, mengajak berpikir untuk kita ya, semua ya. Anna in satemene kelakuan laisa ora ana iku mingkum saking sira kabeh min ahadin saking seseorang, saking wong suwiji apa illa malu warithihi, kecuali harta wong kang mewarisi ahad iku akhabbu luwih disenengi ilaihi illa malu warithi, kecuali harta wong kang marisi akad. Akhabbu kang luwih disenengi ilaihi maring akad min malihi, daripada hartane akad. Maluka utai harta sira iku ma barang qaddamta kang wis disiakan sira, maksudnya sudah kamu gunakan untuk kebaikan. Wa malu warithika utawi harta wong kang marisi sira iku ma barang akharta kang ngakhiraken sira, maksudnya yang menyisakan, yang menunda. Rawani dari hadis sahabat Nasai an Ibnu Mas'udin, saking Ibnu Mas'ud. Maksud dari hadis ini, laisa minkum min akhadin illa malu warithi akhabbu ilaihi min malihi. Tiada dari seorang pun biasanya ini atau mayoritas harta ahli warisnya itu lebih disenangi daripada hartanya sendiri. Apa maksudnya? Penjelasannya adalah yang dikatakan hartamu, hakikat hartamu adalah harta yang telah engkau nafkahkan, yang telah engkau sedekahkan, yang telah engkau gunakan untuk kebaikan. Itu hartamu. Wa malu warithika, dan harta ahli warismu adalah ma akharta, yaitu yang kau tinggalkan. Jadi biasanya orang itu numpuk harta, sedekah tidak mau, segan
untuk amal baik segan numpuk nang rekening. Itu berarti harta ahli waris. Kalau mati milik ahli waris, bukan untuk Anda. Tapi kenapa banyak manusia justru menyenangi agar hartanya dimiliki ahli warisnya, tidak dimiliki oleh dirinya sendiri. Kalau ingin harta Anda nikmati di akhirat, maka gunakan harta sedini mungkin, secepatnya untuk berbuat baik. Apa sedekah ke masjid, ya, apa membiayai fakir miskin, anak-anak untuk sekolah, ya, lembaga pendidikan, ya, apa menolong orang yang kesusahan, itu adalah harta Anda, harta Anda. Sebaliknya harta yang di bank itu adalah harta ahli waris. Kalau Anda mati akan diwaris. Tapi sekarang justru banyak orang lebih senang hartanya dinikmati oleh ahli warisnya. Nah, buktinya banyak yang segan memakai hartanya, membelanjakan hartanya untuk kebaikannya. Hadis 201, a'linu ngumumno sira kabeh hadzal nikah ing iki nikah. Waj'alu lan dadekno sira kabeh ing nikah fil masajid lan beberapa masjid. Wadribu lan mukula sira kabeh ali ing atase nikah bitufi kan bira-bira terbang rebana. Rupanya tayang hadis sahabat Tirmidzi an Aisyah sayang Aisyah, ya. Jadi kalau nikah itu umumkan supaya tidak menjadi fitnah, ya. Mazhab Maliki malah justru wajib mengumumkan nikah. Ya. Ya paling tidak ngundang Pak RT, ngundang tetangga kiri kanan, ya. Saksi 2 laki-laki. Umumkan, jangan sepi-sepi. Sudah nikah siri, tetangga nggak tahu. Ya tidak boleh. Jadi fitnah nanti. Ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i minimal saksi 2. Jadi wali harus tahu, kemanten lanang harus tahu, kemanten putih harus tahu, 2 saksi laki-laki harus tahu. Kalau sekarang ada kaitan dengan negara, maka KUA harus tahu. Pak Naib harus tahu, ya. Jadi sunnah mengumumkan akad nikah itu supaya enggak jadi fitnah. Kalau mazhab Maliki wajib, ya, mengumumkan akad nikah. Terutama kalau sudah mau kemanten baruan. Dan kalau bisa akad nikah itu di masjid. Cari barokahnya masjid, karena masjid satu tempat suci, tempat ibadah, tempat berdoa, pasti barokah lah di situ. Di mana tempat dipakai untuk ibadah, insya Allah barokah baiknya. Maka masjid pilihannya. Kenapa enggak di rumah? Kenapa enggak di kebun? Di rumah belum tentu berdoa. Rumah itu tempat tidur yang banyak. Jadi kuburan. Dan sunnah juga diramaikan dengan salah satunya memukul rebana. Mengapa? Itu adalah bagian dari membuat rame-rame. Kalau di sini cukup pakai kaset ya gak masalah. Malah di sini nggak pakai ya, lebih ramai dari terbangan, ya. Salonnya bergetar, menggelegar. Itu justru satu kampung dengar semua itu. Tidak seperti rebananya tok krik. Ya. Tapi kalau salon sekarang ini sudah satu kampung, bahkan tetangga kampung dengar. Yang dipukul bukan hanya rebananya, tapi hati orang diketuk bagaimana berangkat buan. Jadi di sini lain tujuannya meramaikan akad nikah itu. Jadi biasanya ada bunyi-bunyian lagu-lagu, sholawat dan lain itu. Salonnya keras sekali, itu tujuannya adalah mengundang orang. Jadi di samping memberitahu bahwa ini ada akad nikah, juga memberitahu saya juga siap menerima amplop. Makanya biasanya akad nikah selesai sampai sore, sampai mungkin malam masih rame-rame itu. Ya mungkin niat orang berbeda-beda. Ada yang niatnya menunggu tetangga
tauladan, teman, saudara yang jauh-jauh, biar masih ada waktu untuk memberi penghormatan. Bagus niatnya. Karena ada yang nggak sempat pagi, sore, siang, sore masih diberi waktu untuk mengucapkan dan berdoa untuk kemanten ya. Kalau niat ini bagus, tapi ada juga niatnya tadi narik buan. Bahkan ada daerah tertentu 3 hari, kayak Cirebon itu 3 hari, kemantenan sampai 3 hari. Dan tiap hari duduk di pelaminan manten, jadi pegel betul dari harus jamu STMC ini. Jadi ada tujuan tertentu mengapa diumumkan, supaya nggak jadi fitnah ya. Mengapa di masjid, tempat yang barokah ya. Mengapa pukul rebana ya, karena untuk iklan wujud daripada pengumuman ya ini. Kan lain-lain dari pengumuman ya. Kalau ada orang mati biasanya dipukul apa kayak gong kecil. Biasanya kalau dulu orang jual es tung ya, es krim itu tung. Nah, itu ada daerah tertentu itu kalau ada kematian ditabuh itu ya, deng. Kalau di sini ganti di masjid ya. Assalamualaikum terus innalillahi. Mengumumkan siapa. Itu beda-beda daerah ya. Beda-beda daerah cara memberi pengumuman ya. Kalau kemanten rata-rata pasti ngundang tetangga kirian dan ada ngundang sound system itu ya untuk dibunyikan sholawatan dan lain-lain. Itu bagian dari iklan nikah, pengumuman nikah. Hadis 202. I'mal berbuatlah nglakonono sira lidunyaka kanggo dunia sira karena kekaya sak temene sira iku ta'isyu urip sira abadan ing dalam selawase. Wa amalan nglakonono sira li akhiratika kanggo akhirat sira karena kekaya sak temene sira iku tamutu mati sira wadan ing dalam besok. Rawahu nyeritakan hadis sapa Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir. Apa maksud pernyataan hadis ini? Pernyataan Rasulullah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah kalau untuk kepentingan dunia ya. Cari nafkah untuk kepentingan hidup di dunia. Harus semangat seolah-olah hidup masih lama. Jadi kerjanya semangat. Kalau untuk akhirat merasalah seperti umur hanya tinggal sedikit sebentar ya. Seolah-olah besok mati. Jadi benar-benar semangat ya. Kamu kenapa kok wiridan istighfar terus saya besok mau mati. Jadi istighfar terus. Itu karena apa? Ingat besok akan mati. Jangan dibalik. Nanti kerja ya untuk urusan dunia, cari nafkah ya. Berpikir saya besok mati, jadi nggak usah kerja banyak-banyak. Cukup sampai sore 10.000, 15.000, 20.000 cukup. Beli nasi pecel untuk 3 kali hari ini saja. Besok sudah selesai. Jangan dibalik seperti itu. Jadi ini memberi motivasi ya. Orang kalau kerja ya semangat, kayak hidup selamanya. Ya. Kalau untuk akhirat beribadah harus seperti besok akan mati. Jadi waktu sudah nggak ada lagi. Jadi semangat. Nah ini motivasi dari, mungkin riwayat lain itu adalah ucapan Ibnu Umar. Jadi ada yang mengatakan ini adalah ucapan Ibnu Umar. Mungkin riwayatnya lain ada ya. Jadi bukan sabda Rasulnya. Tapi kalau di sini kayaknya rawahunya Ibnu Asakir ya. Nah, biasanya saya lakukan kalau ini, kalau ke anak-anak itu. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan.
Nah, itu motivasi. Jadi Islam ini memberi tuntunan, memberi motivasi pengikutnya. Saya kira agama yang lengkap ini. Dunia diberi tuntunan, untuk akhirat diberi tuntunan. Tidak ada agama yang selengkap Islam ya. Lengkap. Jadi visi misinya sampai akhirat. Bukan sukses di dunia saja, tapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi motivasinya, visi misinya agar orang itu sukses sampai menuju akhirat, mencari ridha Allah. Ya. Mungkin ada juga agama lain yang sampai nirwana, surga. Kalau kita surga, kalau mereka nirwana. Tapi menurut pemikiran Ibnu Athaillah, kita ini jangan mencari surga, mencari ridha Allah. Nanti surganya akan diberi Allah, mau dikasih mau enggak terserah. Pokoknya kita ini mencari ridha Allah. Makanya kalau kita sholat, ya, lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. 203. Iltanim gunakna sira khamsan ing 5 qabla khamsin sedurunge tekone perkara 5. Gunakan, manfaatkan 5 sebelum datangnya 5 hal ya. Rupane hayataka gunakna urip sira ya. Qabla mautika sedurunge mati sira. Gunakan masa hidup sebelum matimu. Karena apa? Hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali, tidak bisa diulang ya. Karena itu mumpung masih hidup, gunakan untuk bekal menuju mati, untuk bekal di akhiratnya. Karena akhirat itu panjang sekali. Mustadhir, panjang ya. Lama dan panjang. Gambaran hari di akhiratnya. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun ya. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu ya, ka alfi sanatin seperti 1000 tahun mimma ta'uddun dari hari yang kalian hitung di dunia ini. Jadi jauh, 1 banding 1000 tahun. Jadi di akhirat itu setahun, di akhirat sehari sama dengan kita jalan di dunia 1000 tahun. Kalau masuk surga sehari sama dengan di dunia dijalani 1000 tahun. Lama sekali. Jadi masuk neraka seminggu ya wis 7 kali 1000 tahun. Jadi 7000 tahun. Makanya mumpung masih hidup, kita merenung bahwa hidup tidak akan lama, hidup tidak akan ada yang kedua. Maka gunakan hidup untuk beramal baik, untuk mencari ridha Allah, untuk beribadah, untuk bekal di akhirat. Wasih katakan lan gunakno sehat sira qabla sakomika sedurunge sakit sira. Qabla sakomika sedurunge sakit sira. Ya. Gunakan sehat sebelum sakit. Karena kalau sakit sudah prek. Ya. Ibadah sudah susah, pusing. Ya. Sekarang flu saja. Flu itu kalau sujud ya teng sakitnya luar biasa. Itu baru flu. Yang sakit hanya hidungnya. Belum kalau sakit seluruh tubuh ya. Demam ya, diabetes dan lain, ya sudah susah. Maka mumpung sehat, gunakan untuk kebaikan. Gunakan untuk yang manfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain sebelum datangnya sakit.
Bahkan orang kalau selama sehat berbuat baik, nanti sakit uzur tidak bisa berbuat baik, sudah ditulis oleh Allah sama dengan ketika berbuat baik ketika sehat itu. Wa faragaka qabla syughlika, lan gunakan longgar sira qabla syughlika sedurunge repot sira. Gunakan waktu luang mumpung masih longgar, sebelum nikah, sebelum punya kesibukan ya. Gunakan kelonggaran, kesempatan untuk berbuat baik ya. Bukan untuk masa tua, untuk di akhirat. Kalau masa tua itu kadang-kadang nggak banyak makan, justru makan sedikit. Masa muda oke, segala macam doyan ya. Kalau tua sakit-sakitan, tinggal makan nasi putih, bahkan bubur ya. Ya. Maka waktu longgar gunakan sebelum sibuk ya. Wa syababaka, lan gunakno masa muda sira ya. Waktu enom sira qabla haramika sedurunge pikun sira, maksudnya sebelum tua. Gunakan masa muda ya, untuk bekal di masa tua ya. Karena kalau mudanya semangatnya, tua tinggal menikmati pensiunan. Pensiunan apa saja. Kalau mudanya berbuat baik, tuanya pasti akan dibalas oleh Allah. Semua pada baik sama orang tersebut ya. Apalagi mati ya. Semua pada hormat ya. Ada seorang ibu ya, bukan di Indonesia ya, di Arab sana ya. Mungkin senangnya memberi makan kucing, menyayang kucing. Ketika mati itu, wah, bergerombol-gerombol kucing datang memberi penghormatan, mengantar ke kuburan. Jadi tidak hanya orang, kucing pun itu memberi penghormatan. Jadi orang kalau baik, apik sak kucing-kucing. Tapi wong nek wis dibenci wong itu, melek dibenci sak pitik-pitike, sak kucing-kucinge, sak sandal-sandal dibanteng wong. Mengapa? Orang itu tidak disuka orang. Ya, maka ada syair yang berbunyi ainur ridho angkulli kaibi angkulli aibin kalila kama anna ainas sukhti tubti al-masawiyah. Ainur ridho ya, mata ridho. Orang senang pasti ridho, orang cinta pasti ridho. Angkulli aibin, dari setiap aib, kalilatun, buta ya. Makanya orang bilang cinta itu buta. Jadi kalau sudah senang, sudah ridho, buta, tai kucing rasa coklat. Kama anna ainas sukhti, sebagaimana mata murka, mata kebencian, tubdi al-masawiyah, hanya menampakkan kejelekannya saja. Jadi orang kalau sudah benci, yang kelihatan jelek-jeleknya saja. Dulu ketika masih jadi istrinya, wah, nggak ada yang jelek ya. Semuanya baik dari istri. Ketika sudah cerai, bencinya luar biasa. Bahkan istrinya pun dineraka-neraka karena minta cerai. Nah, itulah namanya benci ya. Kalau perlu meja pun dicuil jadi dua karena wis saking getem-getem. Itulah masa cinta dan masa benci. Jadi gunakan masa muda sebelum masa tua atau pikun ya. Karena salah satu tanda tua itu adalah pikun. Tapi sekarang banyak muda-muda ada pikun, lupa nggak pulang ke rumah. Pulang ke tetangga, selingkuh namanya. Cuma ada penyebab pikun beneran maksudnya, yaitu orang yang cinta dunia, gandrung dunia, cinta berlebihan kepada dunia. Bahasa Jawa itu kedunian ya, kemerengseng ya. Kemerengseng atau kedunian itu membuat cepat pikun. Mengapa? Ya sudah bawaannya dunia itu panas.
Jadi tegang terus kalau orang mikir dunia. Ya. Walaupun tidak besar. Orang mikir sandal hilang itu sampai ngamuk setengah jam. Itu karena mikir dunia. Apa? Sandal lelek. Tapi kalau orang gak mikir dunia, sandal hilang, alhamdulillah, sedekah tidak mengantar. Ada yang ngambil sendiri, beli lagi. Ya. Jadi gak usah dipikir. Nah itulah orang mikir dunia karena tegang terus ngamuan, ya cepat tua. Ya. Nah, jadi ketunyan. Pikun ya. Cuma ada lagi penyebab pikun itu adalah gak legowoan, jadi gak terimuan, hasudnya. Jadi kalau ada orang hasud pada orang lain itu kan jengkel terus, ya cepat tua, pikun. Pikun. Kalau tidak ingin pikun, ya hidup gunakan untuk mencari ridho Allah, ikhlas, sabar, tabahnya. Orang yang sabar insya Allah awet nom, awet tua, awet nom. Itu karena apa ya? Antara yang masuk dan yang keluar itu mungkin imbang. Bungan tua mlebu tangan metu kiwa. Jadi kesedihan dengar dari telinga kanan dikeluarkan dari telinga kiri. Jadi nggak disimpan dalam hati, wis mlebu, wis hilang susahnya. Nah, itulah penyebab pikun. Jadi gak legowoan, gak terimuan, hasud bahasa akhlaknya itu yang buat pikun. Ya. Wagina kalan gunakan suki siro qabla fakrika sedurunge melarat siro. Mumpung masih kaya sedekah, mumpung masih kaya gunakan untuk kebaikan. Ya. Karena kadang-kadang orang itu menjadi melarat mendadak. Ya. Buat rumah besar, kena lumpur lapindo habis itu, stroke akhirnya. Iya, kekayaannya ludes. Ya. Jadi kekayaan itu kalau sudah habis hanya sebentar. Orang banyak punya mobil ya, punya bis, punya elep, punya direntalkannya, disewakannya, dapat uang digunakan untuk kipas-kipasnya. Tidak seberapa lama Allah menguji, ya, wayuh, ternyata entek itu. Sak bis-bisi jangan kan bis rudone wis gak nyisa. Ya. Akhirnya naik sepeda motor, ya, jual LPG. Ya akhirnya alhamdulillahnya ingat kepada Allah, suka ke masjid, jamaah di musola, berzikir. Ya, ini hikmah dari Allah, dibangkrutkan sehingga mengingat kepadanya. Jadi jangan sampai kita ini sedih. Kadang-kadang diambil harta kita, Allah masih sayang supaya ingat kepadanya, berzikir ya. Gak kan jamaah kalau masih banyak harta, ngitung duit, ngatur karyawan, gak sempat jamaah. Tapi begitu bisnya hilang, elefnya hilang, mobilnya hilang, wis habis. Gak patek ngatur sawah ya. Ya wis ganti ikut pengajian wiridan. Ini berarti ada imdad dari Allah, pertolongan dari Allah. Jadi orang dijatuhkan supaya naik derajatnya ya. Rawahu ditanya hadis sebal Bayhaqi wa Ibnu Abbasin Sakim Abbas. Ya. Jadi ini hadis mengingatkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu, memanage waktu, karena waktu tidak akan terulang ya. Ya. Kalau kita tidak menggunakan waktu, maka waktu akan melibas kita. Ya, kayak pedang itu akan membunuh kita. Ya, bahasanya membunuh ya dengan pedangnya. Ya karena kita kadang-kadang mati karena waktu. Ya. Lah kok bisa? Iya, maksudnya ya bisa rugi. Ya. Contoh ditawari pegawai negeri gak gelem. Nunggu bulan depan saya kawin. Oh, kesempatan winginane mari kawin wis gak enek tawaran. Mati apa ini? Ya. Kesempatan tidak mesti datang yang kedua kali ya. Tapi semua itu kalau didasari dengan karena Allah, yakin kepada Allah, hidup ini akan menjadi tenteram, enak, tertib ya.
Tapi ingat, gunakan waktu sebaik mungkin, gunakan kelonggaran, gunakan kekayaan sebelum laratnya. Biasanya contoh yang sering nyata itu pergi haji. Orang mau pergi haji ya, duitnya kok terus diputar ya. Biasanya bangkrut itu. Ya, ada kan orang di bank itu mungkin waiting list lama ya, diambil untuk diputar, nanti pikirannya nanti bisa lebih besar lagi, banyak lagi, daftar lagi. Oh, habis itu. Habis sak toko-toko nih ya. Jadi ada orang itu mau pergi haji buat rumah. Sudah punya rumah tapi buat rumah yang besar, yang bagus. Akhirnya sampai sekarang nggak pergi haji. Habis itu tokonya terjual ya. Tokonya terjual ya. Tokonya sudah lama sudah ya Pak. Rumahnya jadi. Tapi kan dari keren menjadi kere. Iya. Kiri, bahkan keren-keren. Ya rumah besar tapi kekayaannya berkurang jauh, berkurang drastis kan, sama dengan kiri. Rumah besar tapi isinya nggak ada. Kalau dulu rumah agak kecil tapi penuh ya. Iya, makanya jangan mempermainkan perintah Allah. Sudah daftar haji, niati untuk haji, jangan digunakan untuk bangun rumah dan lain-lainnya. Seringkali azab yang turunnya. Ya sebenarnya bukan haji saja, apa saja itu. Kalau sudah niat baik jangan diurungkan. Kalau memang tidak ada uzur ya. Kati jamaah kok nang warung dhisik. Ya komat selesai ya azab akan turun itu ya. Ya, wis sholat dulu baru yang lain ya. Kecelakaan itu. Sering seperti itu ya. Jadi untuk ibrosnya, saya pernah itu mau berkunjung ke rumah orang tua ya. Nggak jadi, saya dulu kan ke kemantenan ya. Kecelakaan di sawah itu. Alhamdulillah tidak nyemplung sungai. Allah masih menyelamatkan karena tertahan oleh pohonnya. Dek. Itu saya ingat betul itu. Mau berkunjung berziarah silaturahim ke orang tua, dibelok nang kemanten. Jadi mendahulukan kemanten baru ke orang tua. Padahal niat awal ke orang tua itu. Nah, itulah mungkin diazab sama Allah itu. Ditobruk. Maka jangan main-main sama kebaikan. Dan niat berbuat baik jangan diurungkan ya. Kalau memang sudah tandang maksudnya. Kalau belum tandang maklum bisa kalau sudah mulai. Jadi bahasanya kalau orang haji itu ya sudah mulai tidak boleh dibatalkan, sudah masuk. Kayak orang sholat ya, sudah takbir kok diurungkan. Ya jangan, haram ya. Berbuat baik kalau sudah tandang terus, jangan mundur ya, jangan batalkan. Irsilu basuh sira kabeh thiyabakum ing pira-pira pakaian sira kabeh. Basuh baju kalian. Ya. Apa maksudnya ya? Rasul ngajari kebersihan. Bersih. Jadi Islam itu bersih. Ya. Kalau ini letter hadis. Kalau thiyab diartikan pakaian adalah akhlak, ya bersihkan akhlak kita. Kalau ini memang benar-benar baju. Jadi baju kita ya disuceni. Sebagai orang Islam ojo kulu-kulu, tunjukkan bahwa Islam itu bersih. Kadang itu pakaiannya wis coklat gak coklat, putih gak putih, setengah kulu-kulu. Nah ini kurang menghargai Islam. Kurang mengamalkan ajaran Islam ya. Bukan sufi nih. Karena gak punya sabun ya. Wa khudhu lan ngalapo sira min sya'likum saking rambut sira kabeh. Ambillah rambut kalian, maksudnya cukur rambut ya. Nabi itu mengajari cukur rambut, yang mengamalkan orang Madura. Apa itu? Banyak sekarang itu apa? Barbershop. Barbershop ya. Tempat cukur rambut bahasa ini. Barbershopnya. Tempat cukur rambut ya. Shop itu apa? Toko ya.
Nah, itu diamalkan oleh orang. Mungkin mengamalkan hadis ini. Ambillah rambut kalian min sya'rikum, dari rambut kalian. Mungkin tidak seluruhnya, tidak gondol lah ya. Dari sebagian rambut kalian. Nah, cukur macam-macam. Ada cukur gondol, ada cukur 1 cm, ada cukur 2 cm. Ada cukur mburi dikelilir-kelilir kayak buntut jaran. Apa nggak boleh? Ya terserah. Yang penting pantas. Kalau nggak pantas itu menyalahi sunnah Rasul. Karena Rasul itu melarang apa itu? Kuncung ya. Kuncung yang nggak pantas, yang jelek. Kuncung itu maksudnya rambutnya disisiakan sedikit di ubun-ubun ya. Kayak apa ya? Ya wis mek titik ngancrit. Nah, kalau ini keliwir-keliwir lamburi ya padha ngancrit. Makruh gitu. Enggak pantas maksudnya. Jadi juga kebersihan, bersihkan rambutnya. Wastakulan siwakan siwakon lan siwakono sirakabe, siwakanlah. Jadi menggunakan siwak, maksudnya gosoklah gigi. Salah satu dengan kayu arong, dengan sikat gigi dengan kain. Kalau memang orang tua-tua itu kayak kain ya, sapu tangan kalau dulu. Karena kalau dengan kayu arong giginya tinggal 2 nanti permisi semua. Jadi siwakan. Jadi ngajari bersih-bersih mulutnya. Watazayyanulan, berhiaslah kalian, paes-paes. Jadi kita ini disuruh yang modif ya, yang bagus kalau berpakaian ya, macak bersolek. Jadi Nabi itu mengajari yang bagus, berhias, bersolek ya. Nabi juga menyisir rambut, gak madul-madul, gimbal enggak, disisir yang bagus, sampuan kalau sekarang ya. Nah, pang itu semir gak karu-karuan ya. Ini tidak mencerminkan ajaran Islam. Islam itu harus bersih, bagusnya. Watanadzafulan, bersih sira kabeh, maksudnya bersihlah, bersihkan lingkungan ya. Watanadzafulan, bersih sira kabeh, bersihana sira kabeh. Jadi kita disuruh bersih lingkungan. 5 kamu ya, keindahan, kebersihan, keamanan, ketertiban ya. Jadi Nabi mengajari lingkungan yang bersih. Kalau kita itu lingkungan kotor ya, berarti tidak mencerminkan Islam. Jadi halaman rumah itu yang bersih ya. Masjid apalagi harus bersih. Jeding harus bersih. Kadang jeding itu sudah catnya itu sudah kuning nggak kuning, hijau nggak hijau. Itu amoniak tok, baunya enggak karuan. Nah, itu berarti tidak mencerminkan Islam ya. Fa inna Bani Israil mongko sak temene Bani Israil iku lam yakunu ora ana sebab Bani Israil iku yaf'aluna ngerjakaken sebab Bani Israil zalika ing kabeh mau. Fazanat mongko zina ponisahum pira-pira wong wadone Bani Israil. Jadi karena enggak bersolek diri, sak geleme kumus-kumus, akhirnya selingkuh wanitanya. Wanita yang hadis sahabat Ibnu Asakir an alian saking Ali. Apa betul Bani Israil banyak yang seperti ini? Menurut hadis kok istrinya banyak zina karena sing lanang gak patek bersolek, gak patek maca. Ya mungkin saja rambutnya itu dawa-dawa, jenggot itu ndak karuan. Maksudnya enggak keramutnya. Kalau kita lihat di itu pakaian apa, molen, topi apa tuh, topi molen, topinya belantik sapi itu, kayak koboi. Kalau Amerika itu topi koboi. Koboi itu cowboy, artinya wong ngangon sapi. Sini tambah keren dari koboi, ngoboi. Oh itu sebutan untuk wong ngangon sapi itu, koboi di Amerika itu, orang Indian itu. Nah, jadi mungkin ada betulnya. Kalau orang Jepang itu adus ya wis sore, wis ke adus ya, teko wis gak pati adus, atau mandinya sekali pulang kerja itu aja. Ini kalau orang Islam ya balik-balik mandi lah. Ya akan sholat, mandi sore mungkin mandi ya. Jadi agama Islam mengajarkan kebersihannya.
bahkan akan mendatangi kumpulan rame-rame Jumatan, dianjurkan mandi besar. Itu Islam ya. Saya kira itu intinya. Islam mengajarkan kebersihan. Kalau ada orang Islam nggak suka kebersihan, berarti kurang mengamalkan ajaran Islam ya. Wallahu alam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.